Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di IVA Channel. Nah, di kesempatan kali ini aku mendatangkan narasumber anak muda yang sangat inspiratif. Ayo kenalin teh, namanya siapa? Halo, nama aku Tasana Desa Fitri. Aku mahasiswi jurusan Agroteknologi semester 6 di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Alhamdulillah. Nah, kita di pertemuan kali ini, kenapa sih aku mendatangkan anak muda yang inspiratif, yang menurut aku itu inspiratif banget ya, terus dan mengambil tema tentang ini. Yang pertama adalah karena belakangan ini kita lihat ya di berita-berita, anak muda itu lebih banyak menonjolkan sisi negatifnya. Sisi negatif dari banyak yang tawuran, pergaulan bebas, seks bebas, terus apa ya, kayak narkoba, judi, yang terlebih parahnya yang kemarin ada sampai anak muda yang maksudnya itu tuh seorang anak muda tapi bisa kok sampai bisa dia itu membunuh orang tuanya sendiri, kan itu ngeri ya. Nah makanya aku mendatangkan dia. Nah ini tuh jadi sebagai contoh untuk kalian semua yang nonton, dimana masih banyak kok anak muda yang punya prestasi, dan kita kedepannya sebagai anak muda harus bagaimana gitu ya, maksudnya teh menyaring antara informasi A dan B, antara mengambil baik dan buruk. Nah semoga ngobras mah hari ini bisa membawa hikmah yang banyak. Nah kenapa juga nih aku mendatangkan dia gitu ya, beliau. Nah beliau ini sebetulnya salah satu anggota di mana anggota karya ilmiahnya itu bisa sampai nembus ke internasional. Masya Allah, alhamdulillah. Nah di ngobras mah kali ini ayo kita ngobrol santai berhikmah dengan Teh Tasa ya. Nah Teteh, sebagai Teteh dulu waktu pas masih SMA terus berlanjut ke kuliah, apakah si agroteknologi ini pilihan Teteh? Soalnya kan TIPA aja ya, apa ya, mengambil jurusan dulu itu kan nggak kebayang, soalnya kan sebetulnya keinginannya adalah masuk SMA lalu ke psikolog dulunya, nah gitu. Tapi kan takdir beda lagi ya. Nah Teteh kebayang nggak, maksudnya tuh dari SMA keinginannya apa, terus tapi mentoknya di agroteknologi gitu. Mungkin pas pertama juga aku nggak pernah kepikiran ya Teh untuk masuk jurusan agroteknologi. Jadi waktu SMA itu ada yang apa sih kayak jalur rapat gitu. Nah guru itu menyarankan, katanya coba kamu ngambil jurusan biologi karena nilai biologi aku tuh mungkin lebih tinggi dibanding ya pelajaran yang lain gitu. Kebetulan aku minatnya tuh ke dunia jadi guru gitu, pengennya jadi guru gitu. Cuman kata guru aku coba aja dulu deh, katanya ini apa sih jalur rapot, katanya ngambil kalau kamu nggak suka tentang manusia sama hewannya, ambil aja yang tentang tumbuhannya, ada nih katanya di UIN, katanya ngambil jurusan agroteknologi lebih ke pertanian. Ya udah deh di situ nyoba untuk masuk jurusan agroteknologi, alhamdulillahnya keterima. Mungkin udah takdir Allah juga. Jadi semuanya emang nggak ada yang kebetulan, semuanya emang yang apa ya, yang jadi takdir kita itu emang udah jadi takdir bagian hidup kita gitu ya. Nah Teteh pas kemarin langsung ya ke inti, jadi Teteh bisa boleh ceritain pengalaman Teteh pas kemarin ikut agroteknologi yang karya ilmiahnya internasional. Jadi beliau ini masuk salah satu ke nominasi yang karya ilmiahnya itu masuk ke jenjang internasional. Teteh bisa ceritain? Ya mungkin awalnya tuh dulu itu ada seleksi dulu dari satu fakultas. Kita terima kebentuk karena emang tiap orang tuh kayak kita penasaran dulu gitu. Awalnya penasaran dulu, pengen nih terjun ke dunia kepenulisan gitu. Nah di situ kita kebentuk lima orang, kita coba nyari-nyari ide dulu, terus kita seleksi satu fakultas, dan alhamdulillahnya tim aku tuh alhamdulillahnya masuk gitu Teh, satu tim. Nah kemudian udah itu kita coba ikut nyari bidang-bidang yang mungkin cocok sama kita gitu di bidang pertanian, dan alhamdulillah ngambil tentang environmental gitu, tentang lingkungan. Gitu. Itu pas karya ilmiah yang pertama itu di tahun berapa? Itu di tahun 2021 Teh. 2021. Pengadaannya berarti
secara online karena ya. pandemi. Ya, betul. Yang ikutan karya ilmiah itu ada berapa negara? Kemarin waktu 2021 itu ada 18 negara. Ada 18 negara. Ya meskipun namanya online, tapi kan itu tetap namanya pertemuan ya gitu. Nah, apa sih kesan Teteh pas istilahnya mah di pertemuan Google Meet itu? Ketemu banyak orang, maksudnya dalam satu kelompok pasti ada juru bicaranya masing-masing kan. Nah, pas Teteh ketemu, wow, amazing gitu kan ya, istilahnya aku bisa kenal dengan dunia luar gitu. Gimana kesannya? Pas pertama sebelum lombanya itu kan kita ada technical meeting di mana semua peserta itu kumpul satu di Google di Zoom gitu. Kita awalnya ngerasa kaget, campur aduk sih teh, antara kaget terus nggak percaya diri. Kita ngalamin dulu nggak percaya diri karena mungkin orang-orang yang basicnya dari negara luar pasti kemampuan dalam bahasa Inggrisnya pun lebih mumpuni dibandingkan kita gitu. Tapi kita satu sama lain saling menguatkan juga, kayak yaudah yuk kita coba aja, percaya diri dulu aja, katanya kayak gitu. Dan di situ kita tetap sempat juga teh, kita sempat hampir mau mundur karena kita minder. Karena kita minder, duh orang-orang kok dari banyak negara ini, ada yang dari Jerman juga teh waktu kemarin kan, mungkin bahasa Inggrisnya tuh lebih bagus gitu. Tapi dikuatin juga sama lingkungan dari baik itu teman-teman, terus dari keluarga juga, kayak coba dulu aja, kalau nggak dicoba kita pasti nanti malah penasaran, kita nggak akan pernah tahu ya kalau misalnya kita nggak akan nyoba. Ya betul, kayak gitu teh, jadi coba dulu aja katanya. Dan akhirnya kita mencoba, kita juga nggak pernah berpikiran untuk menang. Nah iya kayak gitu, yang kita pikirin tuh waktu itu cuman ya udah jadiin ini cuman sebagai pengalaman gitu. Tapi alhamdulillah qadarullah, Allah kasih hadiah lebih mungkin teh, dapat hadiah lebih, alhamdulillah dapat penghargaan gitu teh. Alhamdulillah. Kalau misalnya dari Indonesia sendiri ya, selain dari UIN ada dari mana aja? Ada beberapa universitas itu, baik itu universitas negeri yang swasta maupun yang universitas Islam gitu. Contohnya kayak ada Universitas Muhammadiyah yang itu tuh ada dari Bandung, dari Malang juga ada, kemudian dari Jember juga ada teh. Kalau dari universitas luarnya tahun 2021 tuh ada dari UGM juga, terus ada Universitas Erlangga, Universitas Hasanuddin juga ada, banyak. Wow, jadi alhamdulillahnya maksudnya teh dari yang awalnya cuma mencoba di jurusan agroteknologi, udah mencoba itu jadi kebetulan dan merasa jadi jauh lebih nyaman, ketemu sama orang-orang, ketemu sama satu kelompok di mana yang punya visi misi juga kan betul, ya, yang sama betul. Gitu istilahnya mah disatuin meskipun beda pemikiran tapi punya tujuan yang sama. Nah jadi kan kebaikan juga kan ya, awalnya minder tapi dicoba. Nah kita nggak akan pernah tahu sebelum semuanya itu dicoba ya kan teh. Betul. Nah itu, Teteh penghargaannya maaf di tahun 2021 dapat penghargaan apa? Di tahun 2021 dapat penghargaan gold medal, kategori environmental science. Hey, ucapin selamat. Terus kalau yang kedua di mana Teteh ikutan? Yang kedua mungkin aku ini beda tim teh. Yang kedua ini kebetulan dilakukannya secara offline. Ini tuh tapi LKTI-nya itu nasional gitu teh. Ya ini tuh waktu itu seleksinya satu Indonesia dulu, kemudian diambillah 7 besar. Waktu itu tuh pesertanya sekitar berapa ratus gitu teh. Nah diambil 7 besar dan alhamdulillah masuk 7 besar. Kemudian dikasih kesempatan untuk offline di Riau, di Universitas Riau. Kalau misalnya yang pertama sama yang kedua, anggota kelompoknya tetap sama? Beda teh, soalnya yang kedua itu jumlah beda teh. Oh jumlah beda. Cuman bertiga. Jadi kalau yang pertama 5 orang, yang kedua ini 3 orang. Ya. Kalau dulu waktu di Riau itu apa yang diangkat temanya? Kalau yang tadi mah environmental, ya kalau yang di Riau itu lebih ke pemanfaatan teknologi. Jadi aku tuh penerapan kayak agrovoltaik tuh kayak pertanian, tapi kolaborasi antara pertanian sama panel surya gitu. Kita ngelihat dari beberapa wilayah di Indonesia yang emang pertanian tapi listriknya tuh kita masih kekurangan gitu. Kadang kan petani paceklik juga ya teh antara listrik yang dipakai untuk pertanian gitu. Jadi kita mencoba untuk mungkin bisa dibilang ngebantu petani dengan menerapkan teknologi panel surya. Ih bagus idenya. Lanjutin. Nah itu yang kedua mendapat penghargaan apa? Kalau yang kedua dapat harapan 1 teh keempat. Alhamdulillah segitu juga ya udah
begitu bersyukur karena kan berlombanya bukan cuma istilahnya beberapa universitas atau beberapa orang, tapi bisa sampai ratusan. Ya, kita applause untuk Teh Tasa dan kelompoknya juga. Terus yang ketiga dari mana nih Teh? Yang ketiga baru kemarin banget, baru minggu lalu. Itu sama, itu internasional dengan tim yang sama, karena kita udah membicarakan hal ini gitu, kayak nanti kalau ada lomba internasional lagi kita ikut ya katanya gitu. Dan alhamdulillahnya dapat kesempatan lagi di tahun ini. Alhamdulillahnya lolos lagi yang dari fakultas. Oh, alhamdulillah. Yang kalau misalnya yang ini, yang saat ini udah ada rencana mau mengangkat apa gitu nanti ke depannya? Yang ini udah kemarin udah pengumuman juga kebetulan. Yang kemarin. Jadi udah mau lanjut proses aja gitu. Ya udah selesai gitu Teh. Oh, udah selesai. Udah. Berarti tinggal hasil. Hasil udah juga kemarin. Oh, Teh. jadi hasilnya gimana? Kemarin dapat bronze medal. Alhamdulillah, ternyata prosesnya cepet ya, aku baru tahu. Nah, kalau misalnya itu emang setiap tahun event itu kan dilakuin maksudnya dilaksanainnya setiap tahun atau dalam kurun waktu berapa tahun gitu? Kalau yang internasional setahu aku tuh tiap tahun Teh ada, jadi kayak setiap tahun ada event internasional itu. Masya Allah, tuh kan istilahnya mah kita mendengarkan yang negatif setiap hari banyak, tapi yang positifnya sebetulnya lebih nyumpet ya Teh, lebih ngumpet bener-bener. gitu, lebih ngumpet. Sebetulnya ada sih gitu istilahnya mah anak-anak muda yang berprestasi, yang menginspirasi itu, tapi berita-beritanya itu jarang tersorot sama media ya. Nah, semoga dengan channel ini kedepannya bisa jauh lebih baik ya Teh ya. Nah, udah gitu langsung gini Teh, langsung ke visi misi hidup Teteh. Jadi visi misi hidup Teteh itu apa? Yang maksudnya Teh bisa dijadikan bahan inspirasi juga untuk semua yang nonton. Mungkin kalau visi misi aku selalu nerapin di diri aku untuk kita harus selalu mencoba. Kalau misalnya kita penasaran, kita harus terus mencoba, kita harus tawakal juga, dan jangan pernah berharap untuk suatu hasil yang baik. Yang terpenting kita melakukan yang terbaik. Nah, itu betul banget. Jadi yang namanya kita cuma bisa berikhtiar, cuma bisa berproses. Berproses. Cuma bisa berikhtiar, cuma bisa berproses, sedangkan yang namanya hasil itu ketentuannya ada di Allah ya. Betul. Kita nggak perlu malu untuk bertani. Kita nggak perlu malu untuk mengelola sumber daya alam yang ada di Indonesia, salah satunya dengan bertani. Kita bisa kok kayak misalnya bertani di pekarangan rumah gitu Teh. Nah, itu kan hasilnya tentunya bisa buat kita pribadi.